Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar SMPN 1 Negeri Tarokan. Pada kesempatan di MPLS tahun ini, kita akan belajar bersama tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Arif Bugo Santoso. Di SMPN Tarokan bertugas sebagai mengajar bahasa Indonesia. Baik, pertama, Bapak akan mengajak kalian untuk jalan-jalan virtual di sekolah kita yang tercinta. Bapak berpesan, mulai sekarang tancapkan pada diri kalian bahwa kalian adalah keluarga besar dari Star One atau SMPN 1 Negeri Tarokan. Baiklah, Bapak akan putarkan video tentang sudut-sudut di sekolah kita. Perhatikan baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Bagaimana anak-anak? Sekolah kita sangat bagus kan? Alhamdulillah. Sekolah kita sudah sangat baik dan memadai dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi wawasan Wiyata Mandala. Baik, Bapak ucapkan sekali lagi ya, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 1 Tarokan, Kediri. Nah, dalam materi wawasan Wiyata Mandala kali ini ada 4 hal yang paling utama yang ingin Bapak saya sampaikan. Yang pertama, mengenai arti wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, pentingnya Wiyata Mandala. Yang ketiga, isi Wiyata Mandala. Yang keempat, peran siswa dalam Wiyata Mandala. Kita masuk dalam slide pertama tentang arti dari wawasan Wiyata Mandala. Apa sih arti wawasan Wiyata Mandala? Kita bedah satu-satu ya. Wawasan
artinya adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata artinya adalah pendidikan. Sedangkan mandala artinya adalah tempat atau lingkungan. Jadi, arti dari wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi, kalian harus mempunyai sikap yang menghargai atau sikap mempunyai dan bertanggung jawab tentang lingkungan kalian yang baru, yaitu SMP Negeri 1 Tarokan. Seperti itu. Selanjutnya, nah, mengapa kalian harus mengetahui dan apakah penting sih wiyata mandala itu? Penting, jawabannya adalah karena dengan mengetahui wiyata mandala akan terwujudnya rasa aman dan kenyamanan dalam lingkungan sekolah, serta menyatukan pemahaman antar warga sekolah. Jadi dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, nyaman selama KBM berlangsung, tentunya banyak faktor atau komponen yang harus kita miliki atau kita perhatikan supaya terjadi kelancaran dalam proses KBM, sehingga akan tertib dan terhindar dari gangguan baik dari dalam maupun luar sekolah. Dari hal inilah diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut dengan wawasan wiyata mandala. Kita lanjut. Nah, dari wiyata mandala ini ada beberapa hal atau isinya. Yang pertama adalah unsur-unsur wiyata mandala. Unsur-unsur wiyata mandala itu ada 5. Yang pertama yaitu sekolah, kepala sekolah, guru dan orang tua, warga sekolah, dan masyarakat. Kita bahas satu-satu. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan di mana kalian menuntut ilmu, mencari ilmu itu di sekolah. Jadi peran sekolah ini sangatlah penting sekali. Lalu yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas masing-masing. Lalu warga sekolah. Warga sekolah di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam sekolah. Bisa kepala sekolah, yang pastinya guru, lalu pegawai TU, penjaga perpustakaan, penjaga kopses atau kantin, petugas kebersihan, petugas keamanan. Nah, itulah yang disebut dengan warga sekolah, dan kalian adalah warga sekolah juga. Warga sekolah ini harus menjunjung tinggi martabat dan citra di dalam ataupun di luar sekolah, seperti itu. Lalu yang kelima, ada masyarakat. Nah, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga, karena ada salah satu fungsi atau tujuan dari pendidikan, yaitu adalah memasyarakatkan pendidikan. Jadi diusahakan setiap masyarakat itu mempunyai pendidikan yang tinggi, seperti itu. Lalu isi dari wiyata mandala yang selanjutnya adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan KBM atau kegiatan belajar mengajar dengan cara menanamkan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Ada nilai, ada teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memberlangsungkan KBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga,
hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan untuk berkarya. Jadi fungsinya sekolah adalah seperti itu, ada 4 secara garis besarnya. Jadi kalian nanti silakan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologinya, pandangan hidup kalian, lalu hubungan antar manusia dengan Tuhan kalian, dan kalau bisa menghasilkan sebuah karya. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, apa sih fungsi dari sekolah? Fungsi sekolah yaitu tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan, tata tertib, kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan yaitu siswa dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar, sehingga mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Baiklah, kita lanjut ke isi Wiyata Mandala selanjutnya, yaitu penggunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diperuntukkan untuk tempat proses kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam sekolah itu tidak diperbolehkan dijadikan tempat yang pertama, ajang promosi penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Jadi di dalam lingkungan sekolah dilarang merokok, baik Bapak Ibu guru maupun siswa yang pastinya ya, kalian masih di bawah umur, tidak boleh merokok dan bahkan jangan sampai merokok karena rokok menyebabkan banyak penyakit. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, propaganda politik kampanye. Nah, kalau pada saat waktunya pilkada atau akan pencoblosan pemilu, nah, itu sekolah dilarang untuk dijadikan tempat kampanye ya. Lalu yang keempat, dilarang digunakan untuk syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Nah, mungkin kalian pernah melihat di televisi ada sekolah yang dijadikan tempat syuting film. Mungkin itu sudah izin ya, sudah izin, atau mereka mungkin membuat sekolah sendiri, siapa tahu ya kan. Nah, tapi secara umum sekolah itu dilarang untuk digunakan sebagai tempat syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Itu ya, sekolah dilarang seperti itu. Sekolah dilarang untuk menggunakan seperti itu. Ada 5 secara umum ya. Lalu selanjutnya, nah, bagaimana sih peran siswa dalam Wiyata Mandala? Nah, di sini siswa memiliki peran dalam Wiyata Mandala, antara lain mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali ya. Jadi siswa harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, jangan sakarepe dhewe ya, jangan seenaknya sendiri. Karena kalian sudah yakin dari diri kalian untuk bersekolah di SMP Tutarokan, jadi kalian harus mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Jadi kalau ada slogan peraturan dibuat untuk dilanggar, itu salah ya, itu salah besar. Peraturan dibuat itu untuk apa? Untuk mentertibkan kalian, yang mana sebelumnya kalian belum tertib, maka ada aturan sehingga membuat kalian jadi tertib. Itulah fungsi atau tujuan dari peraturan. Sudah jelas ya. Lalu yang kedua, siswa harus hormat dan sopan kepada Bapak Ibu guru dan warga sekolah yang lain. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, kalian adalah siswa, kalian harus memiliki sopan santun kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kepada warga sekolah. Jadi tidak hanya guru dan kepala sekolah ya,
tapi harus kepada warga sekolah. Siapa tadi warga sekolah? Warga sekolah bisa berupa petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas TU, penjaga perpustakaan, penjaga kantin atau kopsis. Ya, jadi orang-orang yang bertugas atau orang-orang yang berada di lingkungan sekolah itu merupakan warga sekolah. Seperti itu. Lalu yang ketiga, harus saling menghormati dan sopan santun kepada teman. Nah, kalian di sekolah itu kan bergaul atau bersosialisasi dengan teman kalian. Jadi sama teman tuh harus saling hormat dan sopan. Boleh sih saling bergurau, tapi jangan melebihi batas norma. Nah, jangan sampai berkelahi. Ya, kalau sampai guyon, sampai berkelahi, nanti sampai mendapatkan sanksi. Iya kan? Ya, jadi harus menjaga sopan santun kepada teman. Boleh gojol-gojolokan, boleh guyon, bercanda, tapi tetap harus dalam koridor normanya. Ya, dalam normal saja, yang biasa-biasa saja. Kalau guyon jangan terlaluan ya. Lalu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Ini adalah kewajiban dari siswa, harus menyelesaikan tugas tepat waktu ya dari Bapak Ibu guru. Lalu selanjutnya, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik sekolah dimanapun kalian berada. Ya, kalian kalau di luar sekolah harus tetap menjaga nama baik sekolah. Ya, kalian bersikap yang baik di dalam maupun di luar sekolah, di masyarakat, karena nanti kalian akan dinilai oleh masyarakat. Nah, Ahmad kayak kelakuannya kayak ngono sekolah di SMP Tetarokan. Nah, yang jelek siapa? Yang jelek adalah nama baik kamu dan nama baik sekolah juga. Iya kan? Nah, kalau ceritanya yang bagus, kalau Nur juara Olimpiade, sekolah di mana? Di SMP Tetarokan. Nah, kan juga nama baik sekolah kita terangkat dari kalian. Seperti itu ya. Ingat-ingat, ini sangat penting sekali ya. Lalu, memelihara lingkungan sekolah. Nah, maksud dalam memelihara lingkungan sekolah ini bukan kalian harus seperti Pak Bon, tugas Pak Bon, bukan ya. Maksudnya harus memelihara sarana prasarananya, jangan dirusak. Ada bangku, meja, kursi, jangan dicoret-coreti ya. Demikian materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Saya akhiri. Saya minta maaf bila mana ada tutur kata Pak Arif yang salah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.